ketahuilah hakikat dari kehidupan ini hanyalah sekedar menunggu. Apa yang kita tunggu para hadirin, tidak ada lain yang kita tunggu adalah kematian. Ada orang menunggu kematian sampai umur 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Bahkan ada yang sampai 100 tahun. Berapa tahun pun yang jelasnya kita menunggu kapan datangnya kematian. Kalau sampai 100 tahun, begitu lama kita menunggu datangnya kematian. Dan sering kita mendengar sebuah ungkapan bahawa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Begitu lama kita menunggu datangnya kematian ini. Karena itu agar kita tidak bosan, agar kita tidak jenuh menunggu datangnya kematian, Allah berikan kita hiburan dalam kehidupan ini. Allah berikan kita mainan dalam hidup ini. Apa hiburan dan mainan yang Allah berikan? Harta adalah mainan dan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri, anak, cucu adalah semua hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak jenuh menunggu datangnya kematian. Dan bisa dua kemungkinan, kita yang diambil terlebih dahulu oleh Allah, atau hiburan dan mainan yang diambil lebih dulu. Begitu banyak orang yang mainannya sudah diambil oleh Allah, akan tetapi dia masih hidup. Dan begitu banyak juga yang sudah meninggal, tapi mainannya berupa harta. Ini pun akan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kematian, ada tiga yang Allah rahasiakan dalam kematian. Yang pertama, Allah rahasiakan sebabnya. Yang kedua, Allah rahasiakan tempatnya. Dan yang ketiga, Allah rahasiakan waktunya. Yang pertama, Allah rahasiakan sebabnya. Tak seorang pun di antara kita yang tahu apa sebab kita akan meninggal dunia. Ada orang sebab naik kendaraan jatuh meninggal. Ada orang sebab masuk WC terpleset meninggal. Mati itu satu, akan tetapi sebabnya lah yang banyak. Oleh karena itu, Islam menuntun kita ketika kita memulai aktivitas, hendaklah selalu dimulai dengan doa agar semua aktivitas yang kita lakukan selalu dibersamahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin, Allah rahasiakan dalam kematian adalah tempatnya, di mana lokasi kita akan meninggal dunia. Tak seorang pun di antara kita yang tahu. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita, dimanapun bumi ini kita pijak, dimanapun kita berada, maka kita haruskan menebarkan suatu kebaikan. Pantangan bagi seorang mukmin untuk menebarkan suatu keburukan. Karena kita khawatir ketika di suatu tempat kita sedang menebar suatu keburukan, kita diambil oleh Allah, maka kita akan dikenal menjadi pecinta keburukan. Dan selalu kita berharap kepada Allah agar kita senantiasa menebarkan kebaikan di suatu tempat, dan kita diambil oleh Allah dan akan dikenal menjadi pecinta kebaikan. Seorang ulama mengingatkan kepada kita, setiap pribadi itu akan menjadi cerita bagi generasi selanjutnya. Kita akan menjadi kisah bagi generasi selanjutnya. Kita akan menjadi kisah bagi anak cucu kita. Karena itu, jadilah kalian cerita yang terbaik buat mereka. Terbarkan kebaikan dimanapun kita berada, agar kita dikenal sebagai pencinta kebaikan. Yang ketiga, para hadirin, Allah rahasiakan dalam kematian itu yang ketiga, waktunya. Ada orang ketika dalam sujudnya diambil oleh Allah. Ada pula dalam melakukan maksiat diambil oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersumpah ketika berbicara waktu. Ketika kita berada di pagi hari, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Ketika bergeser lagi sedikit masuk waktu duha, Allah bersumpah wad duha, demi waktu duha.
Lalu ketika bergeser lagi di waktu asar, Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Lalu ketika berganti siang malam, Allah bersumpah, wal lail, demi waktu malam. Kenapa Allah begitu banyak bersumpah masalah waktu? Karena itu jangan pernah ada sedikit pun waktu yang kita lalui tanpa diisi dengan kebaikan. Minimal ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menyongsong datangnya kematian. Yang pertama, hendaklah kita melakukan amalan-amalan yang terbaik. Begitu banyak amalan yang baik. Salat duha adalah amalan yang baik. Qiyamul lail adalah amalan yang baik. Akan tetapi yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong tibanya kematian ini adalah amalan yang terbaik. Seperti apa amalan-amalan yang terbaik itu? Amalan yang terbaik itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, istiqamah. Salat duha adalah amalan yang baik. Dia akan menjadi amalan yang terbaik ketika kita ikhlas melakukannya. Qiyamul lail adalah amalan yang baik dan dia menjadi amalan yang terbaik ketika kita ikhlas melakukannya. Karena itu Islam mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk menjadi manusia yang rugi dan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun memiliki potensi rugi dan celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun memiliki potensi rugi dan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Ternyata para hadirin, orang-orang yang ikhlas ini tidak memiliki potensi menjadi manusia yang rugi dan celaka. Karena itulah, pertama, amalan yang terbaik itu ketika kita ikhlas melakukannya. Yang kedua, amalan terbaik itu apabila kita istiqamah. Orang-orang yang istiqamah inilah yang disukai oleh Rasulullah SAW dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah sedikit amalannya tetapi istiqamah, konsisten dalam menjalankan amalan tersebut. Yang kedua, para hadirin, hendaklah kita melakukan amalan yang terus-menerus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Makanya Nabi mengatakan, apabila anak cucu keturunan Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan amalan yang ketiga, para hadirin, untuk menyongsong datangnya kematian, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan setiap tarikan nafas kita selalu melepaskan doa minimal, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, diri ini memohon kepada Engkau dari kematian yang baik.